Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kali ini ingin mempresentasikan tentang topik teori perilaku organisasi. Berikut adalah anggota-anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yusron dengan NIM 250 1110142. Lalu ada Nasrullah dengan NIM 250 1110212. Lalu yang ketiga ada Istiqomah dengan NIM 250 1110271. Pada kesempatan kali ini ada 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian teori perilaku organisasi. Yang kedua ada ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Yang ketiga ada manfaat perilaku organisasi. Yang keempat ada elemen perilaku organisasi. Dan yang kelima ada organisasi menurut perspektif Islam. Baik, yang pertama ada pengertian teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, maupun individual. Pengertian teori perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Timothy Judge. Ia menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua dari Khairul Umam. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada ruang lingkup perilaku organisasi. Adapun ruang lingkup dalam perilaku organisasi itu ada 3. Yang pertama perilaku individu, yang kedua ada perilaku antar individu, dan yang ketiga ada perilaku kelompok. Perilaku individu itu sendiri merupakan suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Kemudian yang kedua ada perilaku antar individu, yang mana ini merupakan suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antar setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Kemudian ada yang ketiga, ada perilaku kelompok. Ini merupakan suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antar setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat perilaku organisasi. Seperti halnya dengan semua ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengkontrol, memprediksikan, dan menjelaskan. Namun ada sejumlah kontroversi mengenai dampak etis dari pemusatan perhatian terhadap perilaku pekerja. Manfaat perilaku organisasi. Di sini ada beberapa manfaat perilaku organisasi, di antaranya yang pertama, perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditunjukkan orang dalam organisasi. Ini juga dapat membantu setiap individu untuk memahami perilakunya sendiri. Kemudian yang kedua, di sini ada perilaku organisasi telah terbukti berperan penting bagi manajer dalam menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. Kemudian yang ketiga, di sini ada perilaku organisasi menekankan pada interaksi dan hubungan antar organisasi dan perilaku individu. Studi ini dapat menjadi upaya positif dalam memenuhi kesepakatan psikologis antar organisasi individu. Kemudian yang keempat, perilaku organisasi memberikan kepuasan kerja kepada karyawan dan juga membantu dalam mengembangkan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi.
Kemudian yang kelima, perilaku organisasi membantu dalam membangun iklim yang memotivasi dalam organisasi. Kemudian selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, elemen-elemen dalam perilaku organisasi. Terdapat 4 elemen dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya, kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal atau formal, resmi ataupun tidak resmi. Yang kedua, struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan, sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Dan yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap orang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Selanjutnya, perilaku organisasi dalam perspektif Islam. Organisasi dalam konteks bahasa Arab sering disebut dengan istilah an-nizam, bentuk kalimat ismun marfu'un yang ma'rifat dengan penunjukan pasti atau aturan. Organisasi diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Berkaitan dengan pengertian itu, dalam hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 49, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat rahmat. Islam merupakan agama yang universal yang memiliki cakupan di semua bidang kehidupan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu aspek kehidupan yang diatur adalah organisasi. Nilai-nilai keislaman dapat ditransformasikan dalam kehidupan berorganisasi berupa panduan etik sekaligus daya dorong atau etos yang akan menggerakkan organisasi tersebut dalam visi dan misi Islam. Tanpa hadirnya nilai-nilai Islam, seluruh aktivitas menjadi tiada guna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu menjadi urgensi memahami dan menerapkan perilaku organisasi dalam sebuah organisasi. Perilaku organisasi dalam perspektif Islam ingin melihat realisasi dari 4 faktor utama ajaran Islam, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, baik realisasi dalam tingkat individu maupun secara sistematik dalam organisasi, sehingga tercapai kebahagiaan hakiki berupa kesejahteraan lahir dan batin yang menjadi tujuan hidup bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.